Ibadah GBI Presbyterian Cabang GBI Presbyterian Pondok Kelapa. Biarlah kita berkumpul di dalam Tuhan, kita bersukaria di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Janjimu Seperti Fajar di Pagi Hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janjimu tidak pernah berhenti dan tidak pernah terlambat bersinar di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau tetap Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan Yesus, sebagaimana kami ada untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu
Mari jemaat yang dikasih Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Amin.
Ibu Saudara sekalian, saya buka ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Menyatakan kebaikan Tuhan? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Lasmia Nenggolan. Kita siapkan hati kita, karena kita yakin di saat Tuhan berfirman, kuasanya dan Tuhan Yesus sendiri bertindak dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizatnya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Kita diangkat dan kita dipulihkan oleh kuasa namanya. Mari saudara sekalian, kita nyanyikan Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
atas firman yang sudah Engkau sediakan buat kami, dan Engkau juga yang menjadikan firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan. Amsal 6. Amsal 6 ayatnya 16 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Puji Tuhan, kita sebagai orang Kristen seharusnya kita menjadi panutan dan menjadi wakil karakter dari Tuhan Yesus, sehingga orang ingin tahu siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah, karena firman Tuhan yang kita lakukan. Firman Tuhan yang kita lakukan pada saat ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan kalau sudah 7 sempurna, menjadi kekejian di mata Tuhan. Bagaimana kalau kita membayangkan Tuhan benci kepada kita, sedangkan manusia benci kepada kita, hidup kita sudah tidak nyaman atau gelisah dan rasa tidak enak. Ya kan, kalau kita dibenci, satu orang pun yang membenci kita rasanya nggak enak banget. Tetapi percayalah, tidak semua orang suka sama kita. Dimanapun kita berada, di antara 10 orang bisa 6 membenci kita dan 4 suka, atau bisa saja satu orang saja yang suka dan 9 orang benci. Kita tidak tahu hati manusia. Di depan dia manis, di belakang nggak tahu apa yang diperbuatnya. Yang utama bagi kita harus percaya bahwa kita melakukan perkara yang disenangi Tuhan, pastilah itu juga menjadi kesenangan manusia. Kecuali kita ada di tengah-tengah manusia-manusia pencemooh, manusia-manusia yang membenci kebenaran, manusia-manusia yang tidak bertuhan. Tetapi jika kita ada di tengah-tengah manusia yang bertuhan, pastilah juga kita akan merasa akrab dan akur karena kita sejalan. Kita lihat apa aja perkara yang dibenci Tuhan. Yang 6 itu, dan sempurnalah itu jika 7. Yang 1, mata sombong. Bisa saudara membayangkan bagaimana mata sombongnya? Mata sombong. Gimana sih mata sombong? Ada kelihatan matanya kayak sombong padahal orangnya baik. Tapi ya wajah kita biasanya adalah pancaran dari hati kita. Tidak bisa dibohongi. Wajah yang lembut, wajah yang manis, pastilah itu pancaran dari dalam hatinya. Kalau hatinya manis, pastilah wajahnya manis. Kalau hatinya masam atau asam, pastilah wajahnya juga asam. Ya, buktinya kita di sini wajahnya manis, pasti hati kita semua manis-manis. Amen. Dan tidak mencurigakan. Amen. Nah, kalau misalnya kita ada suatu pertemuan, ya, tiba-tiba ada orang mengatakan, kita ketemu di sini ya dan nginap di sini. Salah satu dari orang itu tidak kita kenal. Kita kan tidak terlalu percaya, walaupun kadang-kadang kita lihat baik, karena kebohongan hati yang asam untuk menyembunyikan di wajah bisa bertahan 3 hari seminggu. Sesudah itu baru kelihatan aslinya.
Nah ini kita harus punya hikmat. Mata yang sombong itu ya kalau melihat orang itu janganlah seperti kita tidak suka gitu ya. Gimana mata yang tidak suka ya? Mata yang tidak suka gini ya, tidak suka. Dia kalau bicara kita nggak lihat wajahnya, ya sombong. Itu tidak perlu kita lakukan dalam hidup kita. Dan jika ada orang seperti itu, hindari. Kita tidak perlu sejalan dengan dia karena dia dibenci Tuhan. Nanti kita nular, transfer. Jadi kalau kita mempunyai mata yang sombong, ya minimal kita pasti nggak disukai sesama, nggak disukai jemaat, nggak disukai tetangga. Tetapi kalau kita lewat, kita senyum, mata kita pun kelihatan senyum. Orang pakai masker, nggak kelihatan bibirnya senyum, matanya kelihatan senyum. Ya, kalau dia pakai masker, lalu kelihatan matanya senyum. Ya, kita suka melihat dia. Kemudian lidah dusta. Bapa segala pembohong adalah iblis. Ketika kita berbohong, ya kita mempunyai bapa seorang iblis. Jadi kita kalau bisa janganlah berdusta, jangan berbohong. Maria Belina juga mengatakan ini, jangan dustai hatiku, jangan dustai aku, kata Maria Belina kan. Maria Belina bilang nyanyinya dia, jangan sampai 3 kali, 1 kali, 2 kali masih kumaafkan, 3 kali enggak, 3 kali kita lebih bagus kita terus terang. Tapi kita lihat sama siapa kita terus terang. Kalau sesama seperti ini, kita satu hati, satu pikir, bisa kita terus terang. Tetapi jika kita lihat sesuatu itu mendatangkan malapetaka, jika kita mengatakan sesuatu yang jujur, ya kita juga harus bisa melihat. Sama seperti perempuan yang berbohong yang kepada utusan-utusan bangsa Israel, yaitu Kaleb dan Yosua. Dia kan berbicara kepada orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini kan mau menghabisi orang. Ya mungkin di situ kita harus berpikir dan kita minta kekuatan roh. Kalau untuk seperti ini sesama, sehati, sepikir, jangan ada di antara kita berdusta. Karena jika dikatakan terus terang, pastilah kita bisa mencari jalan keluar. Gitu ya. Kemudian tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Orang yang bersalah aja kita bunuh, berdosa. Apalagi orang yang tidak bersalah. Coba kalau kita ingat ya, polisi yang viral, yang suaminya diborgol, lalu diikatkan ke tangga, lalu disiram bensin, lalu dibakar, mati. Penyesalan selalu datang terlambat. Nah ini dosanya gak tahu lah kita itu ya. Suaminya mati, dia masuk penjara. Ya itulah orang gak bertuhan yang begitu. Nah banyak kayak gitu, anaknya masih kecil-kecil 3. Nah ini kurang kuat. Iya, kurang siram imannya. Jadi kurang mendengarkan atau kurang melakukan yang baik. Nah itu. Jangan, itu polisi. Di gereja juga ada seperti itu. Dulu di Lubupatang juga begitu. Pendeta dibunuh oleh pengerja karena pendetanya cerewet katanya. Pendetanya cerewet, kemudian pengerja yang 2 orang itu bunuh itu pendeta. Lalu mati, mereka kabur. Nah, banyaklah itu masalah-masalah pembunuhan. Orang yang orang yang menggunakan pedang pastilah akan dimakan pedang. Coba kita lihat ya, dari keturunannya, misalnya bapaknya pernah membunuh. Kalau keturunannya ini tidak lari ke Tuhan, tidak bertobat, tidak berdoa untuk memutuskan dosa kutuk, bisa juga dari keturunannya lahir lagi
manusia yang mati terbunuh. Nah itu ya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian yang ke hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah ini yang repotnya. Kita nggak tahu, kita selalu bersama dengan dia, satu tempat tidur, misalnya dengan teman kita, makan selalu bareng. Ternyata dia selalu merencanakan kejahatan-kejahatan kepada kita. Ini hati yang jahat banyak ini. Tetapi kita orang Kristen saya kira nggak pernah lah seperti ini. Nggak pernah kita merencanakan kejahatan kepada orang lain. Karena kita bukan pemain politik. Yang sering memakainya orang-orang politik. Sebentar dari Golkar, pindah lagi ke PDI. Dari PDI, pindah lagi ke partai-partai lain. Jadi dia semuanya yang dilakukan hanya kepentingan dan keuntungan. Kita enggak. Kita hidup dengan percaya kepada Tuhan bahwa berkat itu ada dari Tuhan. Amen. Kalau kita melakukan sesuatu, itu pancaran dari hati kita. Jangan kita lakukan sesuatu yang jahat untuk kerugian-kerugian orang lain. Itu nggak bisa. Bahkan kalau kita dengar juga suami, anak hendak melakukan itu, kita tegur. Jangan. Rencana-rencana yang jahat ini banyak. Nanti kalau datang ke sini begini, merencanakan lah ya, seperti Patimura. Kenapa dia bisa mati? Belandanya itu yang bohong sama dia. Kita bertemu ya di satu tempat ya Patimura. Nanti kamu datang Patimuranya dibodoh-bodohin begitu. Ternyata pulang dari situ dimatikan, dia tembak begitu. Nah ini ada rencana-rencana jahat. Ini zaman sekarang sering terjadi ini. Lalu katakan, nanti kita ketemu ya melalui Facebook, melalui IG dan lain sebagainya. Katanya kita bertemu di nomor ini. Ternyata itu disiapkan kematian kita atau kerugian-kerugian kita. Ini jika kita ada pada orang seperti ini, mudah-mudahan bisa kita cegah. Jangan. Karena itu kejahatan di mata Tuhan. Benci Tuhan melihat kita. Kita kan benci. Kita tekan kata bencian. Bagaimana kalau Tuhan sudah benci? Gak tahu lah kalau Tuhan sumber dari segala berkat itu benci kepada kita. Ini lagi kaki yang segera lari menuju kejahatan. Iya, kaki yang cepat-cepat menempuh untuk menuju kejahatan. Contohnya apa ya? Sampai dia pinjem uang. Nah ini saya butuh deh Bu 1.500.000, karena nanti kalau ada 1.500.000 saya nanti akan bertemu dengan dukun itu, lalu nanti tanah itu akan cepat laku. Ibu hanya sediakan uang 1,5 juta. Dapat 1,5 juta, dia pergi. Emang benar tanah itu akan laku. Namanya dukun, dia kan dekat dengan dunia. Dukun itu bisa berhubungan dengan roh, lalu melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang yang datang itu, supaya ada keterikatan dan dia masuk dalam rencana celaka dari iblis. Saya langsung jawab dong, enggak lah, bukannya enggak ada uang saya 1,5 juta, tetapi jika memberikan juga uang 1,5 juta, saya dibenci Tuhan. Jadi sampai sekarang kata-kata itu dikenang oleh orang-orang itu. Kata-kata itu dikenang. Bisa saya kasih 1,5 juta, bisa saya kasih sekarang. Tetapi siapa yang memberi juga, yang mendanai juga, dibenci Tuhan. Jadi aku nggak mau. Akhirnya dia carilah uang dari mana-mana, pergilah dia. Terjadilah, dapatlah dia uang miliar-miliaran. Itu benar. Cepat kakinya itu untuk orang yang segera lari menuju kejahatan. Coba itu kasus Pina itu ya, ngeri sampai sekarang belum kelar-kelar. Semua yang ada di lingkungan itu adalah orang-orang jahat. Sampai bapaknya sendiri mengorbankan anaknya demi uang. Anaknya sendiri, ya parah. Nah inilah orang yang tidak mengenal Kristus. Semoga semuanya banyak yang mengenal Kristus, banyak yang datang mendengar mencari Kristus.
Kemarin di TikTok ada perempuan cantik banget. Beruntung sekali saya menjadi mualaf. Mualaf itu dari Islam ke Kristen. Dia bernyanyi, katanya dia beruntung banget dia masuk mualaf. Karena rasanya bahagia dan terbuka semuanya tentang Allah itu. Ya. Misalnya gini lagi adalah contoh, berlari, segera lari menuju ke kejahatan. Kalau gereja itu kan hal yang sangat disenangi Tuhan. Kalau dulu pembentukan iman zaman Israel kuno, takut akan Tuhan itu adalah beribadah, dibuktikan beribadah. Datang ke sinagoga, berkumpul beribadah, baca, itu artinya takut Tuhan. Kalau sekarang ya juga sih, tidak ada berubah nilainya, tapi ada yang mengatakan di mana-mana juga bisa beribadah. Gitu. Nih, kalau untuk arisan di Bogor 10 kakinya jam 5 pagi udah bersiap-siap pergi ke Bogor sana untuk arisan. Tetapi di gereja jam 10 masuk tetap aja terlambat. Iya, bukan saya mengatakan itu kejahatan yang di Bogor, tetapi kejahatan bagi manusia kalau mengutamakan arisan daripada gereja. Harus tahu jadwal. Sama aja kalau kita sekolah kan ditetapkan jam 8 masuk. Jam 8 masuk. Kalau kita nggak masuk jam 8 berarti kita melanggar peraturan kan? Jadi kita kena sanksi. Sama aja. Jadi ini bagi Tuhan ibadah ini adalah tata tertib untuk datang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi keuntungan bagi orang yang datang. Nah kayak gitu biasa itu. Kalau bisa gitu kita tekan, saya nggak bisa karena saya ada ibadah. Nah itu udah menyenangkan Tuhan itu. Coba nanti buktikan apa yang saudara kerjakan pasti berhasil. Saya itu beban saya berat banget. Siapa yang bisa membayar gaji orang satu hari 20 juta? Siapa yang bisa? Gubernur pun kurasa nggak bisa. Tapi saya bisa. Bisa saya bayar gaji di Kuningan, gaji di JI, bayar. Saya bukan pejabat dan bukan punya perusahaan, tapi datang dari Tuhan. Nanti akan saya buka. Karena 3 orang pun orang itu saya setia. 1 orang pun yang manggil saya setia. Karena saya sudah tahu hati Tuhan. Saya tahu hati Tuhan mana yang dia benci, mana yang dia sangat keji, yang keji melihat orang. Jadi kalau sudah terjadi seperti saya mentok, apa iya? Saya akan malu Tuhan? Gak malu. Saya udah duit. Kamu bilang, oh awal bulan bayar bunga 5%, 10%. Tenang, pasti dibayar. Saya kasih 10 juta bunganya. Bisa. Bisa saudara. Jalan terus ada. Saya mau kasih tahu ke seluruh dunia bahwa mengerjakan yang disenangi Tuhan membawa keuntungan bagi diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita mengerjakan yang benci Tuhan, aduh, banyak kendala. Anak-anak kita pun susah diatur. Yang terakhir saudaraku, yang kekejian ini adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan. Jadi yang sempurna adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan. Sempurnalah, dan ini disebut kekejian di hati Tuhan kita saudara. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan di ayat yang terakhir. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya ini kadang-kadang 9 bersaudara bisa jadi musuhan karena mulut seseorang yang salah-salah menyampaikan. Ada yang mengatakan, bau itu bohong, bau itu begini. Udah dikata opung katanya bau bohong. Nah ini akhirnya kita siapa yang bilang ini? Jadi kita benci. Nah kita sebagai penganut agama Kristen atau pengikut Kristus, ya kita buatlah hidup kita berbeda dengan orang lain. Inilah firman yang kita dengarkan sore hari ini. Bisa kita lakukan ini jika Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa.
Ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu, sebab dengan kekuatan kami sendiri, sungguh kami tidak mampu. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjadi andalan kami, dan banyak orang bertanya kepada kami, siapa Tuhan mereka? Kenapa mereka bisa melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidupnya? Pertanyaan ini biarlah terus lahir dari orang-orang yang melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan taruhkan kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita berikan persembahan syukur. Kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Kantong persembahan di jalan. Tidak seberapa nilainya dibandingkan yang kami terima dari Tuhan. Tapi Tuhan tahu kemampuan kami, Tuhan tahu keberadaan kami, Tuhan tahu hati kami yang sesungguhnya setiap saat, setiap waktu mencari wajah Tuhan, karena kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, demikian juga persembahan yang kami berikan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati supaya persembahan ini dapat kami gunakan untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa, apa yang kami sembahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang melihat dan Tuhan yang membalaskannya berlipat kali ganda. Demikian juga Bapa, dalam pertemuan kami pada sore hari ini, Tuhan, seberapa kami yang hadir, Tuhan yang memberkati kami, berikan kami semangat, berikan kami kemampuan untuk terus mempertahankan pekerjaan pelayanan dan tetap setia di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kami. Bapa, kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan saudara-saudara kandung kami, tetangga kami yang mengasihi kami semuanya. Bapa, berkatilah mereka, lindungilah mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka ya Bapa. Jika mereka dalam keadaan bangkrut, bangkitkan ekonomi mereka ya Bapa. Jika mereka dalam perselisihan keluarga per keluarga, pulihkan mereka Tuhan dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang membenci kami, yang tidak tahu apa sebabnya, bahkan tetangga kami, siapapun mereka Tuhan, yang menghujat dan membenci kami dengan tiada alasan, bahkan ingin menghancurkan, menghilangkan nyawa kami. Tuhan, Engkau yang berperang bagi mereka, sebab Engkau adalah pahlawan bagi kami. Engkau adalah tentara bagi kami, perisai kami. Kami anak-anak-Mu berlindung di kaki Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Engkau juga mendengarkan doa kami tentang negara kami ini Bapa. Meski negara kami ini Tuhan dalam keadaan bahaya menurut pengamatan ekonomi atau politik dunia, tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, karena kami berseru-seru kepada Tuhan untuk menyelamatkan negara kami, untuk menyelamatkan bangsa kami, untuk menyelamatkan orang-orang, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di negara kami ini Bapa. Tuhan, jangan biarkan kami terlena dengan hawa nafsu kami, pikiran kami, materi, hedon yang menjauhkan kami dari Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami selalu dekat kepada Tuhan. Dan demikian juga pemimpin kami, Presiden Jokowi yang sebentar lagi juga Tuhan akan mengakhiri masa jabatannya di Indonesia ini. Tuhan, pada akhir jabatannya biarlah dia menyatakan kebaikan-kebaikan untuk negara kami dan mempertaruhkan
apapun yang dia miliki untuk kelestarian negara kami, supaya negara kami ini tetap terintegrasi dan tetap berdiri menjadi negara satu kesatuan, satu sama lain, saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan di negara kami ini Bapa. Semuanya Tuhan, orang-orang baik yang menjalankan negara kami ini, berkati mereka semuanya Bapa, tolong mereka dalam setiap kehidupannya. Dan juga Tuhan, orang-orang yang jahat, korupsi, nepotisme Tuhan, yang selalu ingin mengambil keuntungan dari negara ini Tuhan, untuk kepentingan pribadi, bahkan dosa untuk pencurian negara ini, negara Tuhan menjadi miliknya dan mencuri uang negara Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengajar mereka Tuhan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jika mereka sudah merugikan negara ini, biarlah mereka datang bertobat dan mengembalikan barang-barang atau apapun yang mereka curi dari negara kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan sanggup melakukannya, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang tidak terbatas untuk melakukan segala untuk orang-orang yang memerlukan pengajaran dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja ini Tuhan, gereja KBP Pondok Kelapa ini Bapa, sebagaimana ada sampai sekarang, kami doakan supaya tetap maju. Sekalipun kami Tuhan ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang menghantar kami ke tempat ini. Dan tolong Tuhan supaya ada juga jiwa-jiwa datang ke tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya hubungan kami dengan HKBP Presbyterian tetap terjalin dengan kokoh kasih sayang dari Tuhan, tidak melupakan jasa-jasa atau apa yang kami perbuat untuk saudara-saudara kami satu iman di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja di dunia, bahkan di Indonesia, biarlah mereka Tuhan berani menyuarakan kenabian dan tidak ada yang berkolaborasi dengan kejahatan. Terima kasih, inilah doa kami Bapa, Engkau yang mendengarkan dan Engkau yang mengabulkan. Terima kasih, biarlah kami Tuhan menerima berkat dari Tuhan dalam segala yang kami lakukan pada hari ini, dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bukan terima kasih Tuhan. Yang terakhir, 1, 2 ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan diberikan kepada kita damai sejahtera. Amin 3 kali.